Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Tiara. Saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam, Ma'rifatullah, materi dari 1 sampai 5. Yang pertama ada ahamiyatu Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata-kata arafah, yarifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah, orang-orang yang mengenal Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Selanjutnya ada manfaat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ma'rifatullah. Yang pertama, al-khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua yaitu tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga yaitu al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman merasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang keempat yaitu al-barakat, atau keberkahan yang melimpah. Yang kelima yaitu al-hayatun thayyibah, atau kehidupan yang lebih baik. Yang keenam yaitu al-jannah, atau surga. Terdapat juga ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah, mengenal Allah, jika ia mengenali asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah, af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlibat dalam ciptaan terbesar dalam kehidupan alam ini. Dukungan dalil yang kuat terhadap ma'rifatullah. Yang pertama yaitu dalil naqli, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Yang kedua yaitu dalil akli. Semesta pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang maha menciptakan alam serta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua ada at-thariq ma'rifatullah. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama yaitu ayat qauliyah dalam firman Allah yang dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 5. Yang kedua yaitu ayat kauniyah, menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga yaitu melalui metode Islam. Melalui metode Islam bisa dengan nakli atau dan akal. Yang kedua yaitu membenarkan. Yang ketiga menghasilkan iman. Yang keempat ada melalui metode selain Islam, yaitu dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu dan berakibat kufur. Selanjutnya yaitu ada al-dillah ala, atau wujudil atau al-adilah ala wujudillah. Yang pertama yaitu ad-dalilul fitrah atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia
dibiarkan dengan fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Selanjutnya yang kedua yaitu ad-dalilul hissi, dalil yang terdapat di indra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, dan disentuh oleh indra manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang tengah terjadi di tengah-tengah manusia. Di antaranya yaitu mujizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang ketiga yaitu ad-dalilul aqli, atau dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keberadaan diri manusia. Alam manusia, dia dapat membuktikan adanya Tuhan di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori. Yang keempat yaitu ad-dalilul naqli. Dalil naqli adalah dalil pembuktian tunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikan. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mengenal zatnya, yaitu dalil naqli, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya, sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Yang kelima yaitu ad-dalilut tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberikan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihissalam, hingga Rasul terakhir, Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu Al-Manawi min Marifatullah, yaitu penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang pertama ada al-fisku, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang dihubungkan dengan kesenangan duniawi. Yang kedua yaitu al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu az-zulmu atau kezoliman. Yang keempat yaitu al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu katsaratul ma'asi, yaitu banyak melakukan perbuatan maksiat. Orang-orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya yaitu ada maradsu asubah. Pertama, al-zahlu, kejahilan atau bodoh, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran, maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan penghalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan marifah, pemahaman, bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini dilahirkan dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi ambang-ambing antara iman dan kafir. Yang ketiga yaitu al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh pada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau Yang keempat yaitu al-ghaflah, kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah.
Terima kasih, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.